Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1905 sampai tahun 1908. Zhao Wenzuo mau tidak mau menoleh untuk melihat pria parubaya di belakangnya setelah melihat bahwa semua orang tampak sedikit tersentuh. Dan pria parubaya itu sepertinya memahami maksud Zhao Wenzuo. Dia berdiri dan berkata kepada Fendi Zanders, apa yang kamu katakan kedengarannya bagus sekarang, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu akan menghormati apa yang baru saja kamu katakan? Benar. Bagaimana kamu menjaminnya? Bagaimana jika kamu hanya memanfaatkan kami? Tunggu sampai kami semua tidak berguna, lalu kamu mengusir kami. Kita tidak boleh mempercayai orang ini. Setidaknya kita bisa mengambil beberapa hal dengan menarik saham sekarang, tapi jika kita mempercayai orang ini, kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Semua orang meneriaki Fendi Zanders dengan keras. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata semua orang, dia tersenyum menghina, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, menurut Anda, apa yang bisa Anda dapatkan jika Anda menarik sahamnya sekarang? Apakah Anda tidak perlu memberikan kompensasi kepada kami atas penarikan kami? Seorang pria parubaya berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira. Tentu saja saya akan memberi Anda kompensasi, tetapi apakah Anda bisa mendapatkannya pada akhirnya, itu urusan Anda. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian memandang Zhao Wenzuo tanpa ekspresi. Bagaimana apanya? Zhao Wenzuo bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Saya awalnya berjanji kepada Zhao Jianye bahwa selama Anda bisa bekerja sama dengan saya dengan jujur, maka mungkin saya bisa melepaskan Anda, tetapi jika Anda tidak bekerja sama dengan saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Hehe. Zhao Wenzuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, Fendi Zanders, apakah kamu mengancamku? Mungkinkah kamu berani membunuhku? Tentu saja aku berani membunuhmu, tapi menurutku itu tidak perlu. Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, dia menoleh dan menatap pengacara Sun di sampingnya. Setelah memahami maksud Fendi Zanders, pengacara Sun mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Zhao Wenzuo. Apa ini? Zhao Wenzuo tidak segera membuka tas arsip, tetapi memandang Fendi Zanders dan bertanya. Kamu akan tahu sendiri apa isinya. Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Zhao Wenzuo langsung membuka tas arsip, lalu mengeluarkan informasi di dalamnya dan membacanya. Beberapa detik kemudian, ekspresi wajah Zhao Wenzuo mulai berubah, dan ekspresi wajahnya penuh dengan keterkejutan. Karena tas arsip berisi semua bukti kejahatannya yang dikumpulkan dengan susah payah oleh Qin Lan, begitu bukti tersebut diserahkan kepada polisi, bahkan jika Gong Sun Yan berada di belakangnya untuk mendukungnya, dia akan mati. Zhao Wenzuo tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapatkan materi ini. Tangan kanannya gemetar sepanjang waktu, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Semua orang yang hadir sepertinya bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Zhao Wenzuo. Di mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Zhao Wenzuo berteriak pada Fendi Zanders dengan suara yang sangat bersemangat. Apakah menurut Anda masalah ini perlu dipedulikan sekarang? Fendi Zanders menjawab Zhao Wenzuo dengan ringan. Zhao Wenzuo memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Zhao Wenzuo, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir demi ayahmu, aku harap kamu bisa memanfaatkannya. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Zhao Wenzuo menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Zhao Wenzuo seharusnya menyerah saat ini, jika tidak, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Pada saat pabrik grup Feng Yun kita meledak, itu pasti ada hubungannya denganmu, kan? Fendi Zanders memandang Zhao Wenzuo dan bertanya. Zhao Wenzuo menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Aku baru saja berkata, jika kamu bekerja sama denganku dengan jujur, maka aku bisa membiarkanmu hidup. Fendi Zanders mengingatkan dengan lembut. Zhao Wenzuo menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, benar, ledakan itu memang ada hubungannya denganku. Harus ada bukti di tanganmu yang bisa menyelamatkan rakyatku. Fendi Zanders terus bertanya. Memiliki. Zhao Wenzuo mengangguk lagi. Beri aku buktinya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Selama saya memberikan buktinya, apakah Anda akan menghancurkan materi ini? Zhao Wenzuo bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu sangat naif, apakah menurutmu hanya dengan sepotong bukti dapat membuatku melepaskanmu? Bahkan jika kamu tidak melakukannya. Jangan beri saya bukti sekarang, saya juga punya banyak cara untuk menyelamatkan rakyat saya. Zhao Wenzuo memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Semua orang melihat punggung Zhao Wenzuo dengan ekspresi bingung di wajah mereka, karena orang-orang ini tidak dapat memahami apa yang ditunjukkan Fendi Zanders kepada Zhao Wenzuo, dan mengapa sikap Zhao Wenzuo berubah begitu banyak.
Beberapa menit kemudian, Zhao Wenzuo kembali ke sisi Fendi Zanders, meletakkan hard drive di depan Fendi Zanders, dan berbisik kepada Fendi Zanders, ini yang kamu inginkan. Fendi Zanders mengambil hard drive itu dan melihatnya sekilas, lalu menyerahkannya langsung kepada pengacara Sun di belakangnya. Pengacara Sun memasukkan hard disk ke dalam komputer dan memeriksanya dengan sangat hati-hati, dan menemukan bahwa hanya ada satu video di hard disk, tetapi video ini sebenarnya cukup, karena video tersebut merekam seluruh proses pemasangan bahan peledak oleh pihak lain. Sekarang Fendi Zanders hanya perlu menyerahkan video ini kepada polisi, dan polisi dapat menggunakan video ini untuk membantu Zhou Qiaoqiao menghilangkan kecurigaan tersebut. Aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan sekarang, apalagi yang kamu inginkan. Zhao Wenzuo benar-benar kehilangan kepercayaan yang dia miliki sekarang, karena hal yang paling mematikan ada di tangan Fendi Zanders, jadi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bermain dengan Fendi Zanders. Kamu seharusnya memiliki 30% saham grup Zhao, kan? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Sebelum datang ke grup Zhao, Fendi Zanders juga menyelidiki pembagian saham di grup Zhao. Zhao Jianye memegang 51% saham, Zhao Wenzuo memegang 30% saham, dan sisanya dibagikan di tangan para pemegang saham kecil tersebut. Kamu ingin bagianku? Zhao Wenzuo tampaknya segera menyadari apa yang ingin dilakukan Fendi Zanders, dan dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Ya, aku hanya ingin bagiannya ada di tanganmu. Fendi Zanders mengangguk tanpa berbicara omong kosong. Semua orang yang hadir tercengang, dan memandang Zhao Wenzuo dengan ekspresi terkejut. Karena jika Zhao Wenzuo benar-benar menyetujui persyaratan Fendi Zanders dan memberikan sahamnya kepada Fendi Zanders, maka Fendi Zanders setara dengan memegang 80% saham tersebut. Begitu banyak saham yang semuanya berada di tangan Fendi Zanders saja, bahkan jika pemegang saham kecil yang tersisa semuanya bersatu, saham yang mereka miliki hanya kurang dari 20%, dan tidak mungkin orang-orang ini memberi Fendi Zanders tanpa tekanan. Bab 1907. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia melihat bagaimana semua orang berbalik melawannya. Dia melirik ke semua orang, dan berkata dengan lembut, "Oke, karena kamu berencana untuk tinggal, maka aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Setelah semua orang melihat bahwa Fendi Zanders setuju, suasana tegang mereka yang semula menjadi sangat rileks dalam sekejap. Dan Fendi Zanders sebenarnya sudah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Ada banyak cabang di bawah grup Zhao, dan ruang lingkup bisnis grup Zhao juga sangat menakutkan. Jika dia benar-benar mengusir semua orang ini dari grup Zhao sekarang, maka tidak mungkin dia menemukan kandidat yang cocok untuk menggantikan orang-orang ini dalam waktu singkat, apalagi orang-orang ini telah bekerja di grup Zhao selama bertahun-tahun. Dan masih sangat akrab dengan pekerjaan mereka. Ini adalah pilihan terbaik bagi Fendi Zanders untuk mempertahankan semua orang ini. Dan sekarang Zhao Wenzuo tidak memiliki saham, para pemegang saham kecil ini tidak punya cara untuk membuat gelombang apapun. Karena kalian semua ingin tinggal, izinkan aku mengumumkan beberapa hal. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan berkata kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang langsung terdiam. Mulai sekarang, saya adalah pemegang saham terbesar grup Zhao, jadi saya adalah ketua grup Zhao. Apakah Anda punya pendapat tentang masalah ini? Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tidak ada komentar. Tentu saja saya tidak punya pendapat. Pada saat ini, anggota keluarga Zhao menggelengkan kepala seolah-olah mereka telah mengubah orang, tetapi tidak ada suara perlawanan sama sekali. Zhao Yongping akan menjadi manajer umum grup Zhao, dan Zhou Qiaoqiao akan menjadi wakil manajer umum grup Zhao. Fendi Zanders memandang kerumunan itu dan melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, semua anggota keluarga Zhao melihat posisi Zhao Yongping, dan ekspresi wajah mereka tampak sedikit jelek. Lagi pula, mereka tidak pernah menyangka bahwa posisi manajer umum akan jatuh ke tangan Zhao Yongping. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini sering menindas Zhao Yongping. Jika Zhao Yongping benar-benar menjadi manajer umum grup Zhao, maka orang-orang ini pasti tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Tetapi meskipun hati mereka khawatir, mereka tidak berani menyuarakan keberatan apapun. Bagaimanapun, hanya Fendi Zanders yang memiliki keputusan akhir mengenai grup Zhao saat ini. Melihat ekspresi wajah semua orang, Zhao Yongping sangat bangga, dan diam-diam bersukacita karena dia memilih untuk bekerja sama dengan Fendi Zanders pada awalnya. Jika bukan karena Fendi Zanders, dia tidak akan pernah mencapai posisi manajer umum grup Zhao seumur hidupnya. Dan Fendi Zanders secara alami dapat merasakan bahwa orang-orang di keluarga Zhao khawatir, tetapi inilah yang ingin dilihat Fendi Zanders, karena Fendi Zanders berharap keluarga Zhao tidak dapat berkumpul, sehingga akan memudahkan Fendi Zanders. Grup Zhao. Terlebih lagi, posisi Zhao Yongping sebagai manajer umum hanyalah hiasan. Pengendali sebenarnya dari grup Zhao adalah Zhou Qiaoqiao di masa depan. Selanjutnya, ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Fendi Zanders memandang kerumunan dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang buru-buru menatap Fendi Zanders. Mulai hari ini, grup Zhao kami akan menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Gongsun. Fendi Zanders berkata perlahan. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tuan Zanders, bukankah tidak pantas melakukan ini?
Seorang pria paruh baya berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apa yang salah? Fendi Zanders menoleh untuk melihat pria paruh baya itu, dan bertanya tanpa ekspresi. Tuan Zanders, Anda mungkin tidak tahu tentang grup Zhao kami. Sebagian besar bisnis grup Zhao kami bekerja sama dengan keluarga Gongsun. Jika kami menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Gongsun sekarang, itu akan sangat buruk bagi grup Zhao. Dampaknya besar. Pria paruh baya ini bernama Zhao Mingze, dia adalah sepupu Zhao Wenzuo, dan dia juga memegang posisi yang sangat penting di grup Zhao. Tidak masalah. Meskipun penangguhan semua kerjasama dengan keluarga Gongsun akan berdampak pada perusahaan kita, hal itu juga akan berdampak sangat besar pada keluarga Gongsun. Saya akan membiarkan grup Fenyun mengembangkan proyek baru secepatnya. Mungkin, dan kemudian bekerja sama dengan grup Zhao. Bekerja sama. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tetapi jika kita secara sepihak menghentikan kerjasama sekarang, apa yang harus kita lakukan jika keluarga Gongsun meminta kompensasi kepada kita? Lagi pula, proyek-proyek yang kita kerjakan ini semuanya adalah kontrak yang ditandatangani. Zhao Mingze buru-buru melanjutkan bertanya. Kompensasi. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, jika mereka ingin membayar kompensasi, mereka harus menundanya. Saya pikir keluarga Gongsun mungkin tidak dapat bertahan pada hari ketika kita membayar kompensasi. Zhao Mingze melihat ekspresi wajah Fendi Zanders dengan sangat tak berdaya. Lagi pula, bahkan melihat seluruh Tiongkok sekarang, Fendi Zanders mungkin satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengucapkan kalimat ini. Dan semua orang sekarang akhirnya mengerti bahwa Fendi Zanders telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menjatuhkan grup Zhao, tetapi dia hanya ingin berurusan dengan keluarga Gongsun. Terus terang, apakah grup Zhao menghasilkan uang atau tidak, sama sekali tidak penting bagi Fendi Zanders. Yang benar-benar dipedulikan Fendi Zanders adalah menggunakan grup Zhao untuk menjatuhkan keluarga Gongsun. Apakah kamu punya komentar lain? Melihat Zhao Mingze berhenti berbicara, Fendi Zanders bertanya kepada semua orang tanpa ekspresi. Tidak ada yang tersisa. Semua orang tidak berani melanggar niat Fendi Zanders sekarang, dan menggelengkan kepala satu demi satu. Oke, karena kamu tidak punya pendapat, lakukan apa yang aku katakan. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu berdiri dan keluar dari ruang pertemuan. Ketika Zhao Yongping melihat Fendi Zanders pergi, dia buru-buru mengikuti Fendi Zanders dan meninggalkan ruang konferensi. Tuan Zanders. Setelah Zhao Yongping menyusul Fendi Zanders, dia berteriak dengan cemas. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhao Yongping, dan bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, Anda baru saja mengambil alih urusan grup Zhao. Saya pikir Anda sedikit cemas berurusan dengan keluarga Gongsun. Haruskah kita menstabilkannya untuk sementara waktu, dan belum terlambat untuk menangani Gongsun keluarga ketika kita benar-benar mengendalikan grup Zhao? Ah. Zhao Yongping berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Sekarang grup Zhao berada di bawah kendali saya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Jawab Fendi Zanders ringan. Tapi, Zhao Yongping memperhatikan Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Anda sekarang harus mempertimbangkan bagaimana mengamankan posisi Anda sebagai manajer umum. Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Zhao Yongping. Dan Zhao Yongping menatap wajah Fendi Zanders dengan ekspresi aneh, tetapi tidak melanjutkan mengatakan apapun. Fendi Zanders membawa pengacara Sun dan meninggalkan grup Zhao. Setelah meninggalkan markas besar grup Zhao, Fendi Zanders membawa pengacara Sun ke kantor polisi, dan langsung menyerahkan video yang diberikan Zhao Wenzuo kepadanya kepada direktur kantor polisi. Kepala kantor polisi memeriksa video tersebut dan memastikan tidak ada yang salah dengan video tersebut, jadi dia membebaskan Zhou Qiaoqiao terlebih dahulu. Bab 1908. Setelah Zhou Qiaoqiao melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Karena dia tahu bahwa karena Fendi Zanders mampu menyelamatkan dirinya sendiri, itu berarti Fendi Zanders pasti sudah menjaga keluarga Zhao sekarang. Meski sudah lama dikurung di kantor polisi, Zhou Qiaoqiao tetap terlihat seksi dan cantik, dan kondisi mentalnya juga sangat baik. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah menyapa para pemimpin di sana, jadi Zhou Qiaoqiao tidak mengalami kesulitan di dalamnya, sebaliknya, sangat santai. Bahkan selama masa penahanan, Zhou Qiaoqiao masih diperbolehkan menggunakan ponsel dan komputernya untuk memastikan operasi normal grup Fenyun. Saudari Qiaoqiao, kamu telah bekerja keras selama ini. Fendi Zanders menghampiri Zhou Qiaoqiao dan berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao. Tuan Zanders, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan tersenyum tipis. Masuk ke dalam mobil. Fendi Zanders juga tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil. Tuan Zanders, bagaimana situasi di keluarga Zhao sekarang? Setelah Zhou Qiaoqiao masuk ke mobil bersama Fendi Zanders, dia bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Sekarang seluruh grup Zhao berada di bawah kendali saya. Dalam periode waktu berikutnya, Anda harus fokus pada grup Zhao dan mencoba menghentikan semua kerjasama antara keluarga Zhao dan keluarga Gongsun dalam waktu sesingkat mungkin. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao.
Dan Zhou Qiaoqiao jelas tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Dia menatap dan berkata, Tuan Zanders, Anda telah menguasai seluruh dunia dalam waktu kurang dari seminggu. Keluarga Zhao. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk pada Zhou Qiaoqiao. Dan Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan tampak sedikit tidak yakin bagaimana menggambarkan suasana hatinya, karena dia merasa ini terlalu luar biasa. Tidak peduli apa, keluarga Zhao juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Yangcheng. Tuan Zanders, apakah kamu melakukannya? Zhou Qiaoqiao bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, Fendi Zanders tertegun sejenak, dan kemudian memberitahu Zhou Qiaoqiao apa yang telah dia lakukan hari ini. Ketika Zhou Qiaoqiao tahu apa yang sedang terjadi, hatinya bahkan lebih terkejut. Lagi pula, meskipun hal-hal ini sangat mudah untuk diucapkan oleh Fendi Zanders, hal ini jelas tidak mudah untuk dilakukan. Tuan Zanders, apa rencanamu untuk masa depan? Zhou Qiaoqiao ragu-ragu sejenak, memandang Fendi Zanders dan bertanya. Sekarang keluarga Zhao telah berhenti bekerja sama dengan keluarga Gongsun, saya juga akan meminta keluarga Liu untuk berhenti bekerja sama dengan keluarga Gongsun. Dalam hal ini, keluarga Gongsun akan kehilangan 2 pembantu yang kuat. Keluarga Li dan keluarga Zhou, selama aku menyingkirkan kedua keluarga ini, maka keluarga Gongsun akan benar-benar terisolasi dan tidak berdaya di Yangcheng. Saya telah menyelidiki situasi keluarga Li dan keluarga Zhou. Meskipun mereka juga merupakan 4 keluarga besar, kekuatan keluarga Li dan keluarga Zhou jelas lebih lemah daripada keluarga Liu dan keluarga Zhao. Mereka seharusnya menjadi lebih mudah untuk ditangani. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan berkata, Yah, menurutku cara paling sederhana untuk menangani kedua keluarga ini sudah cukup, tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao. Cara termudah. Zhou Qiaoqiao tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Itu benar. Fendi Zanders mengangguk. Tuan Zanders, kapan Anda akan melakukannya? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Zhou Qiaoqiao ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Baiklah. Zhou Qiaoqiao mengangguk sambil berpikir, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Zhou Qiaoqiao baru saja keluar dari sini, masih banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan Zhou Qiaoqiao di grup Feng Yun dan grup Zhao, jadi Fendi Zanders langsung mengirim Zhou Qiaoqiao kembali ke gedung Feng Yun, dan kemudian kembali ke gedung Feng Yun sendirian. Tiba di rumah. Setelah tiba di rumah, Fendi Zanders memasuki kondisi kultivasi. Periode waktu saat ini cukup penting bagi Fendi Zanders, karena Gongsun Yan tidak berada di Yangcheng, melainkan pergi ke markas Rockeferi untuk rapat. Jadi Gongsun Yuji bertanggung jawab atas urusan keluarga Gongsun sendiri. Meskipun Gongsun Yuji, generasi kedua yang kaya, memiliki IQ dan EQ yang sangat tinggi, serta sangat cakap dalam mengelola perusahaan, namun ia tidak setingkat ayahnya dalam hal keterampilan atau keberanian. Fendi Zanders berencana memanfaatkan waktu ketika Gongsun Yan tidak berada di Yangcheng untuk menggunakan keempat keluarga besar untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, bahkan jika Gongsun Yan kembali, dia tidak berdaya. Dalam sekejap mata, suatu sore berlalu. Pada pukul 6 sore, Fendi Zanders meninggalkan villa sendirian. Sekarang keluarga Zhao dan keluarga Liu berada di bawah kendali Fendi Zanders, jadi hanya keluarga Zhou dan keluarga Li yang tersisa di antara 4 keluarga besar. Dan Fendi Zanders selalu meminta Hades untuk memantau orang-orang dari kedua keluarga ini, jadi Fendi Zanders masih mengetahui dengan baik pergerakan kedua keluarga ini. Kabar pergantian grup Zhao sudah sampai ke telinga kedua keluarga ini. Bagaimanapun, grup Zhao telah mengumumkan penghentian semua kerjasama dengan keluarga Gongsun. Mustahil kedua keluarga tidak mengetahui kabar sebesar itu. Zhou Yuankai, patriark keluarga Zhou, tampak sedikit gelisah, jadi dia segera menghubungi Li Yuquan, patriark keluarga Li, dan keduanya akan bertemu untuk membahas bagaimana menangani Fendi Zanders. Jam 8 malam. Di dalam villa keluarga Zhou. Zhou Yuankai, Li Yuquan dan tokoh penting lainnya dari kedua keluarga berkumpul di sini. Ada berbagai macam makanan lezat di meja makan, tapi tidak ada yang berminat untuk memakannya. Saat ini, semua orang di restoran terlihat sangat jelek. Saudara Li, kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Zhao, kan? Zhou Yuankai bertanya pada Li Yuquan dengan suara rendah. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar hal sebesar itu? Li Yuquan mengulurkan tangan dan menyalakan cerutu, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, seorang bocah nakal, memiliki kemampuan yang luar biasa, dan dia telah mengembangkan grup Feng Yun sedemikian rupa hanya dalam beberapa bulan, dan bukan hanya Zhao bahkan Liu keluarga berada di bawah kendali Fendi Zanders, situasi di Yangcheng agak rumit. Saudara Li, saya tidak akan berputar-putar bersamamu lagi. Tuan Xia tidak ada di Yangcheng sekarang. Fendi Zanders telah berurusan dengan keluarga Zhao dengan begitu terang-terangan. Rencananya selanjutnya adalah berurusan dengan 2 keluarga besar kita. Saya memanggilmu ke sini hari ini hanya untuk ingin berdiskusi denganmu bagaimana kedua keluarga kita harus melindungi diri mereka sendiri di masa depan. Zhou Yuankai memandang Li Yuquan dan berkata. Setelah mendengar ini, Li Yuquan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah kosong, apakah kamu punya ide bagus?
Jika aku punya ide, aku tidak akan memanggilmu. Zhou Yuankai tersenyum canggung.